Ulindo. Ayo Pak, mari kita lanjutkan. Apa saja bahaya bunga dari sudut pandang ekonomi? Oke Nuha, jadi ada beberapa alasan nih sebenarnya. Yang pertama adalah jelas bunga itu tidak adil. Ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Belum tentu orang yang mendapatkan pinjaman untuk tujuan usaha bisa meraih keuntungan sama atau lebih tinggi dari bunga yang dikenakan. Nah, sama pada masa COVID seperti sekarang ini, banyak nasabah bank yang mengalami penurunan pendapatan usaha. Bahkan sebagian ada juga yang gulung tikar. Nah, apakah fair ketika bank memaksa mereka tetap harus membayar pinjaman plus bunganya? Nah, di sisi lain bisa jadi bank ini mengalami permasalahan atau bahkan mungkin kebangkrutan kalau si nasabah penyimpan juga memaksa bank untuk tetap membayar bunga sesuai dengan tingkat yang dijanjikan sebelumnya. Iya ya Pak, jadi beda sama bank syariah. Berapapun pendapatan yang diterima, maka itulah yang dibagi hasilkan. Ya, idealnya begitu, Nuha. Jadi kalau pendapatan nasabah pembiayaan itu menurun, maka nasabah penyimpan dan investor juga menurun dong Pak. Iya, seharusnya memang begitu idealnya. Lanjut lagi ya Sobat Eksyar, alasan kedua bahaya riba ini adalah riba itu sendiri mematikan ekonomi. Ups, tapi tunggu dulu, mungkin banyak yang protes dengan jawaban yang saya berikan ini. Karena bank bahkan saat ini tengah gencar-gencarnya financial inclusion. Sobat Eksyar, kalau yang belum familiar tentang financial inclusion ini adalah suatu pemahaman di mana orang-orang yang berpenghasilan rendah dianggap akan bisa meningkat kesejahteraannya kalau mereka mendapatkan akses kepada lembaga keuangan. Nah, pernyataan ini mungkin benar, tapi mungkin kita harus melakukan reality check dulu. Apakah benar bunga itu yang membuat orang-orang ini memiliki kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraannya meningkat? Mungkin tidak, karena justru yang membuat mereka bisa hidup lebih baik itu adalah modal yang mereka terima. Tetapi kita sering lupa terhadap konsekuensi bunga ini sendiri. Bunga ini menciptakan rasa malas. Jadi dari sudut pandang orang yang punya uang, mereka tidak mau berusaha, mereka mau senang-senang saja ongkang-ongkang kaki, taruh uangnya di bank, setiap bulan mereka akan mendapatkan pendapatan. Nah, permasalahannya di sini adalah tidak semua usaha, tidak semua bisnis bisa menghasilkan pendapatan sesuai dengan ekspektasi si nasabah penyimpan itu tadi, terutama bisnis atau usaha yang memiliki dampak sosial lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang memiliki dampak komersial. Jadi bunga ini sendiri sebenarnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya uang saja, orang-orang yang memiliki modal. Makanya sistemnya ini adalah sistem disebut dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonominya si para pemilik modal. Iya ya Pak, jadi bunga dari sudut pandang ekonomi itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu Pak. Jadi hanya menguntungkan si pemilik modal. Ya benar sekali Nuha, jadi bunga itu memang hanya memberi manfaat pada sekelompok orang saja, khususnya si pemilik modal. Bahkan ini bisa mematikan ekonomi yang memiliki dampak sosial lebih tinggi dibandingkan dampak komersial. Tapi tidak cukup sampai di sana juga, bunga itu sendiri dalam jangka panjang bisa mematikan inovasi. Kenapa begitu? Karena kita tahu inovasi ini memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar. Sedangkan risiko atas suatu inovasi yang baru itu cukup tinggi. Nah, nasabah bank yang meminta bunga itu tadi, pasti mereka tidak mau mengambil risiko tinggi karena tidak mau uangnya hilang. Nah, kalau sudah begini, kemana orang-orang yang ingin berinovasi mencari pendanaan? Nah, berkaca pada negara maju, khususnya Amerika Serikat, akhirnya orang-orang yang melakukan inovasi mereka mencari modal kepada angel investor, yaitu orang-orang yang mau mengambil risiko untuk mendanai inovasi tersebut. Selain itu, di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan lainnya, pasar modal mereka lumayan hidup. Justru, bunga bank pada negara-negara tersebut nilainya sangat rendah, bahkan cenderung negatif. Jadi, masyarakat justru harus membayar kalau mereka menabung di bank, karena mereka menikmati layanan dan jasa perbankan. Nah, secara konsep justru yang seperti ini, tanpa disadari, telah menerapkan sistem perbankan syariah. Jadi ketika mereka taruh uangnya di bank, itu memang jadinya memang bukan utang, karena justru mereka yang minta tolong kepada bank untuk menjaga uang mereka titipkan uang mereka pada bank, kemudian mereka membayar atas jasa titipan itu sendiri. Iya ya Pak, tapi kenapa itu tidak bisa terjadi di Indonesia Pak? Banyak alasannya Nuha, mungkin agak sulit juga kalau kita jelaskan satu persatu. Tapi salah satunya mungkin adalah mayoritas masyarakat di sana sudah memiliki akses kepada perbankan.
Jadi bank tidak perlu lagi berlomba-lomba untuk mencari dan menarik nasabah, sehingga dana yang dikelola adalah dana yang murah. Di sisi lain, infrastruktur dan sistem mereka juga sudah sangat canggih, menyebabkan nasabah justru tergantung pada bank. Karena itulah nasabah yang harus bayar bank, bukan bank yang harus membayar nasabah. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bank-bank tersebut kemudian mengembangkan bisnisnya ke negara-negara seperti Indonesia, di mana bunga bank itu masih relatif lebih tinggi. Walaupun mungkin mereka tidaklah secara langsung membeli bank di Indonesia, tapi mereka bisa membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, ataupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN, ataupun obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Hanya saja banyak yang tidak melihat lebih jauh terhadap dampak praktek seperti ini. Karena dampak praktek seperti ini bisa menciptakan masalah berikutnya, yaitu menciptakan vulnerability atau kerentanan ekonomi dari suatu negara. Jadi begini, investor termasuk bank dari negara-negara maju yang memiliki tingkat bunga rendah atau bahkan cenderung negatif itu akan membeli surat berharga pemerintah, BUMN, ataupun perusahaan swasta. Nah, surat berharga ini bentuknya biasanya adalah obligasi atau surat utang. Nah, kenapa mereka belinya dalam surat berharga bukan dalam bentuk foreign direct investment alias investasi langsung? Karena kalau mereka belinya dalam bentuk surat berharga, ketika mereka merasa tidak nyaman atau khawatir atau merasa risiko berinvestasi di suatu negara itu akan tinggi, mereka akan lebih mudah untuk exit, keluar, cukup dengan menjual kembali surat berharga tersebut, obligasi tersebut di pasar modal. Nah, dampaknya adalah ketika mereka merasa tidak yakin atas ekonomi suatu negara atau pada suatu kondisi keuangan suatu perusahaan, mereka akan ramai-ramai menjual surat berharga mereka, surat utang yang mereka pegang. Nah, yang terjadi adalah capital market crisis. Nah, capital market crisis ini juga memberikan dampak yang cukup besar kepada ekonomi suatu negara. Nah, selain capital market crisis, currency crisis juga bisa terjadi, apalagi kalau surat utang tersebut menggunakan mata uang asing, terutama misalkan dolar. Nah, ketika surat berharga itu dijual, pasti permintaan terhadap dolar meningkat dong dibandingkan permintaan terhadap rupiah. Nah, akhirnya apa? Dolar menguat, rupiah melemah. Ketika rupiah melemah, kita tahu sendiri negara kita ini sangat bergantung pada impor, ya, tidak hanya soal pakaian saja atau makanan saja, bahkan bahan baku produksi pun kita banyak yang impor. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor itu mahal, jadi industri di Indonesia tidak kompetitif. Nah, industri-industri ini banyak yang gulung tikar. Ketika mereka gulung tikar, apa yang terjadi? Pinjaman mereka pada bank tidak bisa dibayar, sehingga bank mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah. Dalam arti lain, bank mengalami permasalahan solvabilitas. Nah, selain masalah solvabilitas ini, gara-gara surat utang tadi yang dijual secara bersamaan oleh investor dari luar, bank juga bisa mengalami permasalahan likuiditas, Nuha. Kenapa begitu? Karena pada prakteknya pasar modal itu pasti menempatkan uangnya juga di sektor perbankan. Ketika investor rame-rame cabut dari Indonesia, pasti uang yang pasar modal di perbankan tadi juga ikut ditarik. Nah, makanya bank akan mengalami masalah likuiditas, dan pada saat yang bersamaan juga mungkin mengalami masalah solvabilitas. Nah, jadi dampak bunga berikutnya adalah bisa menyebabkan kegagalan bank. Maksudnya bank gagal itu dilikuidasi apa? Ya, itu salah satunya. Kalau terjadi bank gagal, bank itu bisa dilikuidasi alias ditutup. Nah, cuman kalau bank gagal itu hanya satu bank, nggak masalah. Tapi bagaimana kalau yang gagal itu lebih dari satu bank, banyak bank misalnya? Kita masih ingat tahun 98 tuh ada 14 bank yang dilikuidasi secara bersamaan. Nah, masyarakat jadi panik. Mereka pikir, jangan-jangan bank kita juga bakal dilikuidasi. Makanya mereka rame-rame narik uang mereka di bank. Akhirnya bank yang sehat pun ikut kolaps pada waktu itu. Nah, jadi krisis perbankan kemudian merembet menjadi krisis keuangan. Krisis keuangan merembet menjadi krisis ekonomi pada kasus tahun 98. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saat itu pemerintah melalui Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI, agar bank-bank tadi itu, bank-bank yang lain yang tidak likuidasi itu dapat kembali sehat. Nah, orang-orang bertanya, kenapa pemerintah harus mengeluarkan uang yang sedemikian besar yang jumlahnya bisa kalau nggak salah melebihi 600 triliun. Masalahnya begini, sobat eksat sekalian, kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan itu, akan lebih banyak bank yang tutup. Uang di bank itu sendiri kan uang masyarakat. Nah, ketika uang masyarakat ini hilang semua, apa yang terjadi? Krisis pasti akan menjadi lebih parah dan masyarakat pasti akan menjadi lebih susah. Nah,
Cuma pertanyaannya, pemerintah dapat uang dari mana untuk membayar atau menangani penyelesaian bank bermasalah hingga 600 triliun tadi? Itulah uang dari pajak. Kalau pajaknya tidak cukup, utang dari luar negeri. Nah, utang luar negeri ini siapa yang akan bayar? Masyarakat juga dari pajak di masa yang akan datang. Jadi implikasi bunga itu sendiri banyak sebenarnya, hanya saja kita tidak pernah membahas terlalu dalam. Iya Pak, tapi kan ketika bank itu gagal, sekarang sudah ada LPS Pak yang menjamin. Nah, betul sekali Nuha. Nah, ini mungkin bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu belum ada LPS, sekarang ada LPS yang akan mengganti uang nasabah ketika bank tempat mereka menyimpan uang itu gagal dan harus dilikuidasi. Tapi kembali belajar dari negara lain, ya, di Amerika sendiri LPS-nya itu berdiri dari tahun 1930-an setelah krisis perbankan yang biasa disebut dengan Great Depression. Nah, tapi pada Global Financial Crisis 2008, sekitar 12 tahun yang lalu, uang yang dikumpulkan puluhan tahun oleh LPS-nya Amerika itu sendiri itu tidak cukup akhirnya Nuha. Tetap saja akhirnya pemerintah yang menalangi untuk penyelesaian krisis itu tadi, dan uang pemerintah itu dapat dari mana? Itulah tadi, uang pajak masyarakat dan uang dari hutang. Nah, hutangnya itu sendiri kemudian harus dibayar oleh masyarakat dari pajak yang dipungut di masa yang akan datang. Dan sumber semuanya ini gara-gara bunga ya Pak? Nah, betul sekali Nuha, ini semua gara-gara bunga, gara-gara sistem kapitalis yang hanya menyenangkan si pemilik modal. Bahkan setelah krisis 2008 itu tadi, Paus atau Pope di Vatikan mengatakan kita mungkin harus mencari alternatif model ekonomi yang lain, dan kita perlu belajar pada ekonomi Islam. Nah, Sobat Eksyar, lucu kan? Paus sendiri sudah mengatakan kita perlu belajar pada ekonomi Islam. Sangat disayangkan justru ketika kita orang Islam mencari dalih atau alasan untuk tidak mematuhi larangan yang paling mendasar dalam ekonomi Islam, yaitu riba, di mana bunga bank itu jelas oleh mayoritas ulama dikatakan sebagai riba. Iya ya Pak, kita malah cari-cari celah untuk dapat melegalkan bunga bank itu sendiri Pak. Padahal sebenarnya kebiasaan seperti itu justru malah menghambat pertumbuhan keuangan syariah itu sendiri Pak, khususnya di industri perbankan syariah. Betul sekali, sudah seharusnya kita kembali kepada mekanisme profit sharing saja, biar adil. Nah, investor juga harus berani menanggung risikonya kalau mereka ingin untung. Jadi stabilitas di industri perbankan dan industri keuangan bisa lebih terjaga, karena inilah adalah ciri khas dari keuangan syariah itu sendiri. Tetapi saya paham juga sih Noah, mengapa sebagian ulama ingin mengedukasi masyarakat tentang bunga bank itu tidak riba, dan mengatakan bahwasanya ini adalah isu khilafiyah. Mungkin ulama tadi ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya dalam fikih itu pendapat itu tidak satu. Hanya saja sayang sekali banyak juga orang-orang yang kemudian memanfaatkan hal tersebut. Mungkin karena mereka malas saja untuk pindah pada bank syariah, ya mereka membenarkan bahwasanya bunga bank itu tidak haram karena bunga bank itu tidak riba. Nah, ini jadi backfire sendiri pada industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah sendiri tidak bisa besar. Iya Pak, selain melanggengkan status ekonomi ribawi, mereka juga telah menghambat sebagian umat Islam lain yang berinisiatif untuk mencari alternatif lain selain riba gitu Pak. Tapi pada saat yang bersamaan juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat ya Pak. Iya Nuha, jadi sebaiknya kita ikut saja kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwasanya bunga bank itu adalah haram. Terus juga tidak ada yang dirugikan karena bank syariah sudah banyak berada di sekitar kita pada saat ini. Dan bahkan mayoritas bank pun sudah memiliki unit usaha syariah atau anak usaha syariahnya, seperti Mandiri punya Syariah Mandiri, BCA punya BCA Syariah. Tapi Pak, apakah bank syariah juga sudah syariah Pak? Nah, itu pertanyaan yang menarik Nuha, tapi mungkin kita bahas pada episode berikutnya ya. Oke Sobat Eksa, itu tadi diskusi kita tentang halal haramnya bunga bank konvensional. Jadi sudah jelas kan, lebih baik kita mencari yang lebih pasti-pasti aja, dan banyak sekali, sudah banyak bank syariah di Indonesia ini. Baik, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.